biarlah kau tetap menjaga hatimu dengan baik, supaya ketika hatimu baik, kau akan punya kehidupan yang baik. Shalom pemirsa Live Channel dimanapun berada, senang sekali kembali bersama saya Pendeta Marcel Serang dalam acara yang luar biasa, apalagi kalau bukan Way Out, di mana kita percaya apapun masalah, tantangan, persoalan kehidupan setiap kita, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan kali ini tema acara kita adalah bicara tentang efek bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain. Perilaku ini dapat dilakukan secara fisik, emosional, ataupun mental. Contoh yang termasuk perilaku bullying yang pertama adalah bullying verbal. Ini menggunakan kata-kata untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang. Yang kedua, ada bullying fisik. Ini menyerang menggunakan kekuatan fisik seperti memukul, mencubit, mendorong, dan lainnya. Yang ketiga, ada bullying sosial. Ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan kebohongan ataupun gosip, melontarkan lelucon untuk mempermalukan, untuk menyakiti, mengucilkan, dan seringkali dapat berupa tatapan sinis untuk mengintimidasi. Yang keempat, ada menghakimi secara berlebih. Menghakimi orang lain secara berlebih tanpa memberitahu kesalahan dan konsekuensi yang akan ditanggung. Dan bullying dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi korban, seperti sakit kepala, sakit perut, ketegangan otot, depresi, kegelisahan, gangguan tidur, dan yang paling fatal adalah mengakhiri hidupnya. Dan dari semua efek bullying, mengakhiri hidup adalah yang paling fatal dan yang paling mengerikan, baik itu bagi korban maupun keluarga. Di mana kita juga sudah banyak mendengarkan, ada banyak berita yang tersebar luas tentang korban bullying yang pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu kita saksikan video kesaksian berikut ini. Ketika dia kuliah dengan begitu banyak kegiatan dan prestasinya baik, kami tidak menduga sama sekali kejadian ini akan terjadi. Rafa tidak pamit dan tidak pesan apapun kepada kami berdua. Ketika hal itu terjadi, malam harinya kami masih mesbah keluarga bareng. Bapak Ibu, kehilangan ini adalah satu pukulan yang sangat berat bagi kami. Tetapi membuat saya belajar untuk mengerti bagaimana hati seorang bapa kehilangan ketika Kristus harus mati demi dosa-dosa kita. Ini pada awalnya terasa terlalu berat. Tetapi saya sejak dengar berita itu dan saya meraung-raung dalam kesedihan dan bertanya-tanya, kenapa Rafa, kenapa kamu nggak pulang untuk kumpul dengan papi mami dan mengadukan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi Tuhan menguatkan saya bahwa saya satu pesan yang jelas, kamu harus tetap hidup demi istri dan ketiga anak yang lain, Jordan, Evander, dan Gabriela. Dan itu membuat saya berusaha untuk menerima semua ini dengan tetap memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan adalah Allah yang amat sangat baik. Apapun yang saya alami tidak sebanding dengan kebaikannya yang begitu besar bagi kami semua. Dan itu tidak pernah merubah bahwa Dia adalah Allah yang maha baik. Itu sebabnya ketika saya mau lihat Rafa untuk terakhir kalinya, saya sempat dilarang dan dicegah oleh teman-teman yang tahu
gangguan kesehatan yang sedang saya alami. Tetapi saya bilang enggak, saya harus lihat anak saya. Ketika di ruang diadiasa, di ruang jenazah, akan dimasukkan ke ruang S, saya minta diberi waktu untuk melihat dan ditanyai, "Bapak kuat enggak?" Saya harus kuat. Dia anak saya. Dan kemudian saya maksa melihat wajahnya. Wajah itu hancur, Bapak Ibu. Tetapi saya mencium dahinya, meskipun mereka menahan saya maksa, saya cium dahinya. Saya rangkul Rafa. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya bukan karena gantengnya, pinternya, atau prestasinya. Tapi karena dia, anak kita. Saya terima semua kondisi yang paling buruk sekalipun karena Rafael, anak saya. Saya terima juga kalau ada yang menghujat, mencaci, maki pendeta anaknya bunuh diri. Saya terima semua, saya telan. Karena memang Rafa anak saya. Saya mencium wajah yang hancur itu dengan mengatakan, "Papi cinta, papi sayang kamu selama-lamanya." Dari video tadi kita bisa melihat bahwa seorang ibu mengalami satu kondisi yang tidak mudah. Satu kondisi yang begitu berat. Kita bisa mengerti karena seorang ibu biasanya punya kedekatan emosional yang sangat erat dengan anaknya. Di mana 9 bulan dia mengandung, kemudian dalam proses menyusui biasanya punya kedekatan yang sangat luar biasa. Dalam proses pertumbuhannya juga seorang ibu biasanya mengambil peran yang sangat besar. Kita bisa melihat betapa seorang ibu begitu sulit untuk menerima keadaan itu. Dan memang kita bisa mengerti karena itu satu kondisi yang sangat menyakitkan. Bagi seorang ayah, kita bisa lihat bahwa karena mungkin dia seorang hamba Tuhan, punya pemahaman firman yang cukup mumpuni, dia bisa meresponi dengan lebih baik. Tapi tetap namanya orang tua, kehilangan anak dengan cara yang begitu menyakitkan, itu pasti sulit untuk diterima. Dan dari hal ini kita bisa belajar bahwa betapa parahnya dampak dari bullying. Pastikan jangan pernah kita lakukan hal yang menyakiti orang lain. Sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita membuli orang lain, menghina orang lain, karena kita tidak tahu betapa besar efek atau dampak itu bagi kehidupannya dan juga keluarganya. Dan ketika kita ada di posisi sebagai orang yang dibully, sadarilah bahwa kita berharga di mata Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang lain, dan pastikan kita menjaga hati kita dengan baik. Karena orang mungkin bisa mengeluarkan kata-kata kasar, orang mungkin bisa mengeluarkan kata-kata hinaan, tetapi kita yang bisa menentukan apakah itu akan masuk dalam hati kita atau tidak. Alkitab mencatat hati adalah center of life. Hati kita akan menentukan kehidupan kita. Oleh sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ketika kau dihina, ketika kau diperlakukan dengan cara yang mungkin tidak mengenakan, jangan izinkan itu masuk dalam hatimu dan mengotori hatimu. Tapi biarlah kau tetap menjaga hatimu dengan baik, supaya ketika hatimu baik, kau akan punya kehidupan yang baik. Bicara tentang bullying, ada banyak orang yang juga ternyata mengalami kondisi yang sama, yang juga mengalami tindakan yang sama. Dan di segmen kedua nanti ada pemirsa-pemirsa setia Way Out yang sudah mengirimkan kesaksian mereka dan juga pertanyaan mereka yang akan sama-sama kita sikapi, kita akan jawab bersama. So jangan kemana-mana, tetap di Way Out. Sadari kasih Tuhan sudah begitu besar bagi setiap kita. Kita saja yang tidak layak diampuni, Tuhan mampu ampuni
dengan kasihnya yang besar, siapa kita sehingga kita tidak mengampuni orang lain. Kita nggak bisa kontrol apa yang datang kepada kita, tapi kita bisa kontrol apa yang masuk dan tersimpan dalam hati dan pikiran setiap kita.